Saudara-saudara sebangsa dan se-Indonesia, bayangkan, kita berada di Sulawesi Selatan pada paruh pertama abad ke-20. Sebuah tanah yang kaya, keras, dan penuh dengan cerita perlawanan. Tanah Bugis Makassar yang sejak dulu dikenal sebagai negeri para pelaut pemberani, para bangsawan yang berwibawa, dan masyarakat yang taat pada Islam. Tapi di balik keteguhan itu, Sulawesi Selatan adalah panggung besar tempat ideologi-ideologi bertarung. Islam, nasionalisme, daerahisme, hingga komunisme, semuanya saling bertubrukan, mencoba merebut hati rakyat yang baru saja keluar dari penjajahan panjang. Dan di tengah gejolak itu, ada sebuah cerita yang jarang kita dengar dengan utuh. Cerita tentang bagaimana Partai Komunis Indonesia atau PKI berusaha menanamkan pengaruhnya di tanah Sulawesi Selatan. Sebuah kisah tentang ambisi, tentang strategi politik, tentang propaganda, dan juga tentang perlawanan sengit yang akhirnya berujung pada tragedi kemanusiaan. Hari ini kita akan menyusuri kisah panjang itu. Dari masa-masa awal tahun 1950-an, ketika Sulawesi Selatan diguncang pemberontakan DITII dan Permesta, hingga ke tahun 1965, ketika peristiwa G30S meledak di Jakarta dan menyulut gelombang penumpasan besar-besaran. Kita akan melihat bagaimana PKI mencoba masuk, bagaimana mereka membungkus ideologi dengan bahasa agama dan nasionalisme, dan bagaimana akhirnya mereka berhadapan dengan realitas keras, perlawanan rakyat, militer, dan para bangsawan Bugis Makassar. Sebelum kita masuk lebih dalam ke Sulawesi Selatan, mari kita tarik sedikit ke belakang. Siapa sebenarnya PKI itu? Dari mana mereka datang? Partai Komunis Indonesia bukanlah partai baru di tahun 1950-an. Akar mereka bisa ditelusuri sejak awal abad ke-20 ketika Sarekat Islam pecah dan muncul kelompok kiri yang dipengaruhi ideologi komunis dari Eropa. Pada tahun 1926 sampai 1927, PKI bahkan sempat melakukan pemberontakan melawan Belanda. Tapi gagal, dan partai itu dibekukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pemberontakan PKI 1926 sampai 1927 adalah upaya bersenjata Partai Komunis Indonesia untuk menggulingkan kekuasaan kolonial Belanda dengan tujuan mendirikan pemerintahan rakyat yang bebas dari penindasan imperialisme. Keputusan untuk melakukan pemberontakan diputuskan dalam konferensi Prambanan tahun 1925. Gerakan ini pertama kali meletus pada 12 November 1926 di Batavia, Jakarta, dan Banten, lalu merembet ke wilayah lain di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Beberapa bulan kemudian, pada Januari 1927, pemberontakan serupa juga terjadi di Sumatera Barat. Namun karena persiapan yang lemah dan koordinasi yang buruk, pemberontakan dengan cepat dipadamkan oleh pemerintah kolonial. Sebagai akibatnya, ribuan orang ditangkap. Sekitar 1.300 tokoh dan aktivis PKI yang dianggap berbahaya diasingkan tanpa pengadilan ke kamp tahanan Bovendigul, Papua, sebuah tempat terpencil yang kemudian terkenal sebagai lokasi pembuangan tahanan politik kolonial. Kegagalan ini membuat PKI nyaris lumpuh. Selama bertahun-tahun, mereka bergerak dalam bayangan, mencoba bangkit kembali. 2 dekade kemudian, pada masa Republik Indonesia yang masih muda, PKI kembali membuat gebrakan. Pada 18 September 1948, dipimpin oleh musuh yang baru pulang dari Uni Soviet, mereka melakukan pemberontakan Madiun. Tujuannya adalah merebut kekuasaan dari pemerintahan sah Republik Indonesia di bawah Presiden Soekarno dan mendirikan negara berhaluan komunis. Namun, sejarah berulang. Pemerintah segera bertindak tegas. Pasukan TNI di bawah Jenderal Sudirman bersama Kolonel Gatot Subroto dan Siliwangi bergerak cepat menumpas pemberontakan. Ribuan orang tewas, musuh sendiri tertembak mati pada Oktober 1948.
Kegagalan ini membuat PKI kembali mati suri, hingga akhirnya muncul lagi di awal 1950-an di bawah pimpinan generasi baru, terutama Dipa Nusantara Aidit, yang kelak membawa partai itu menjadi kekuatan politik terbesar sebelum tragedi 1965. Pada awal 1950-an, ketika Presiden Soekarno mulai mencari keseimbangan baru dalam politik, PKI diberi ruang untuk hidup kembali. Partai ini bangkit, perlahan tapi pasti, dengan strategi yang lebih halus. Mereka tidak lagi hanya bicara soal komunisme, tapi juga tentang nasionalisme, tentang keadilan sosial, bahkan tentang agama. Mereka ingin menunjukkan bahwa PKI bukanlah musuh rakyat, melainkan pembela kaum miskin. Dan dalam waktu singkat, PKI menjelma menjadi salah satu partai politik terbesar di Indonesia. Di Jawa, mereka punya basis massa kuat, petani, buruh, nelayan, hingga seniman. Organisasi-organisasi sayap mereka, BTI, Gerwani, Pemuda Rakyat, SOPSI, Lekra, menjadi alat propaganda sekaligus mesin mobilisasi yang efektif. Itulah wajah PKI di tingkat nasional. Kuat, terorganisir, dan penuh percaya diri. Tapi bagaimana dengan Sulawesi Selatan? Nah, disinilah ceritanya menjadi berbeda. Sulawesi Selatan adalah tanah yang keras bagi komunisme. Mengapa? Karena di sini Islam begitu kuat. Karena di sini struktur sosial bangsawan Bugis Makassar masih berakar dalam. Dan karena di sini pula tentara punya pengaruh yang besar. PKI mencoba masuk, tapi mereka tidak pernah benar-benar diterima. Mereka berhadapan dengan DITI Kahar Muzakar, dengan gerakan Permesta, dengan propaganda anti-komunis, dan dengan rakyat yang sejak lama curiga terhadap segala sesuatu yang berbau merah. Perjalanan PKI di Sulawesi Selatan adalah kisah tentang usaha keras yang akhirnya berujung pada kegagalan tragis. Tapi justru di sanalah letak menariknya. Kita bisa melihat bagaimana sebuah ideologi global berhadapan dengan budaya lokal, dengan tradisi, dengan agama, dan dengan struktur sosial yang berbeda. Dan akhirnya kita bisa memahami mengapa ketika peristiwa G30S meledak di Jakarta tahun 1965, reaksinya di Sulawesi Selatan begitu keras, begitu cepat, dan begitu mematikan. Mari kita mulai perjalanan ini. Kita akan masuk ke tahun 1950-an, masa di mana Sulawesi Selatan diguncang dua peristiwa besar, pemberontakan DITI Kahar Muzakar dan gerakan Permesta. Dua peristiwa inilah yang akan membuka jalan bagi kita untuk memahami bagaimana PKI mencoba bertahan dan bagaimana mereka akhirnya ditolak mentah-mentah. Awal 1950-an, Sulawesi Selatan tidak pernah benar-benar tenang. Perang kemerdekaan memang sudah usai, Belanda sudah angkat kaki, tapi kedamaian belum juga datang. Di tanah ini muncul dua gerakan besar yang mengguncang stabilitas politik dan keamanan. Yang pertama, gerakan DITI Kahar Muzakar. Yang kedua, gerakan Permesta. Dua-duanya berbeda, tapi sama-sama membawa luka mendalam bagi rakyat. Dan yang menarik, keduanya punya satu persamaan. Sama-sama menolak kehadiran komunis di Sulawesi Selatan. Mari kita mulai dengan DITI. Gerakan ini lahir dari seorang perwira karismatik bernama Kahar Muzakar. Awalnya, Kahar adalah pejuang republik, ikut melawan Belanda. Tapi setelah kemerdekaan, ia kecewa. Kekecewaan itu bermula dari ketidakadilan dalam tubuh tentara. Banyak anak buahnya yang dulunya ikut berjuang justru dipinggirkan setelah TNI melakukan rasionalisasi. Kahar merasa dikhianati, dan pada tahun 1950, ia memutuskan angkat senjata. Bersama pasukannya, ia masuk hutan, lalu menggabungkan diri dengan Darul Islam, pimpinan Kartosuwiryo.
Sejak saat itu, Sulawesi Selatan jadi salah satu basis gerakan negara Islam Indonesia. Bayangkan suasana di pedalaman waktu itu. Desa-desa berada di bawah bayang-bayang pasukan DITII. Mereka menuntut rakyat memberi logistik, menyebarkan propaganda bahwa Republik hanyalah boneka kafir. Dan lebih jauh lagi, orang Jawa sering dicap sebagai komunis, kafir, bahkan penjajah. Bagi PKI, ini adalah tembok besar. Bagaimana mungkin mereka bisa menanamkan pengaruh di wilayah yang dikuasai DITII, sementara label komunis diidentikan dengan anti-agama dan orang Jawa? Propaganda DITII membuat PKI otomatis terpojok di pedalaman Sulawesi Selatan. Lalu, pada tahun 1957, muncul lagi sebuah gejolak baru, Permesta. Berbeda dengan DITII yang berakar pada ideologi Islam, Permesta lahir dari barisan perwira militer yang kecewa pada pemerintah pusat. Mereka menuntut otonomi daerah, menuntut agar pembangunan tidak hanya berpusat di Jawa. Gerakan ini berpusat di Manado, Sulawesi Utara, tapi gaungnya sampai ke Makassar dan seluruh Sulawesi Selatan. Permesta disambut dengan keadaan darurat militer. Bahkan Harian Rakyat, corong resmi PKI, menyebutnya sebagai daerah hisme beracun. Tapi menariknya, partai-partai lain seperti Masyumi dan PSI justru memperlihatkan simpati. Sekali lagi, posisi PKI jadi sulit. Di satu sisi mereka melawan daerah hisme, di sisi lain mereka harus berhadapan dengan tuduhan bahwa mereka sendiri anti daerah, anti Islam, bahkan anti Jawa. Mari kita berhenti sejenak, membayangkan kehidupan rakyat biasa di masa itu. Di Sinjai misalnya, dari 5 distrik, 3 sepenuhnya berada di bawah kendali DITII. Rakyat hidup di tengah ketakutan, malam hari terdengar tembakan. Siang hari aparat masuk desa, lalu keluar lagi. Dan setelah itu, pasukan DITII datang menuntut balas. Orang-orang berpindah-pindah mencari selamat. Ketika Permesta meletus, ketegangan makin bertambah. Deklarasi pada 2 Maret 1957 membuat suasana makin kacau. Makassar, yang seharusnya menjadi kota aman, ikut terseret. Pemerintah pusat menurunkan keadaan darurat militer, sementara rakyat kecil kembali jadi korban. Di tengah hiruk-pikuk ini, PKI mencoba masuk. Mereka mengutus tokoh seperti Nyonya Salawati Daud untuk mendekati Kahar Muzakar. Tapi hasilnya nihil. Kahar tetap memilih jalannya sendiri. Sebaliknya, partai-partai Islam seperti Masyumi dianggap lebih berhasil membangun komunikasi, meskipun belakangan mereka sendiri dicurigai mendukung pemberontakan. PKI segera memanfaatkan situasi ini untuk menyerang Masyumi. Mereka menuduh bahwa gerakan Kahar hanyalah perintah dari tokoh Masyumi, Muhammad Natsir. Tapi propaganda berbalas propaganda. Di pedalaman, DITI menebar wacana bahwa orang Jawa yang sering diidentikan dengan PKI adalah kafir, komunis, dan penjajah. Benturan citra ini membuat PKI makin sulit mendapat tempat. Ketika akhirnya DITII dan Permesta ditumpas, harga politik yang harus dibayar sangat mahal. Masyumi dan PSI dibubarkan dengan tuduhan mendukung pemberontakan. Dan justru disitulah PKI melihat celah. Dengan 2 rival politik besar tersingkir, mereka merasa bisa melangkah masuk ke Sulawesi Selatan. Tapi, sejarah mencatat bahwa jalan itu tidak pernah benar-benar mulus. Sebab, meskipun ruang politik terbuka, rakyat Sulawesi Selatan tetap menyimpan kecurigaan mendalam terhadap komunisme. Kecurigaan itu bukan hanya karena ideologi, tapi juga karena pengalaman nyata. Propaganda DITII, trauma perang, dan struktur sosial yang masih dijaga bangsawan dan tentara. Disinilah kita melihat bahwa awal 1950-an di Sulawesi Selatan adalah masa yang penuh gejolak. Masyarakat terhimpit antara gerakan DITII, Permesta, militer, dan partai-partai politik. PKI mencoba masuk, tapi berulang kali ditolak, dilemahkan, bahkan dipersepsikan sebagai musuh agama dan budaya lokal. Dan disinilah babak baru dimulai.
Setelah Masyumi dan PSI dibubarkan, PKI mencoba mengubah strategi. Mereka mencari jalan melalui program-program sosial, melalui organisasi massa, melalui cara-cara halus yang menyentuh rakyat kecil. Itulah yang akan kita bahas di segmen berikutnya. Bagaimana PKI memanfaatkan program rehabilitasi pasca pemberontakan, dan bagaimana mereka mulai menanam pengaruh di Boneh, Parepare, Makassar, hingga Luwu. Setelah pemberontakan DITII dan Permesta mulai mereda, Sulawesi Selatan ibarat tanah yang baru saja selesai diguncang gempa. Bangunan politik roboh, partai-partai besar seperti Masyumi dan PSI dibubarkan, dan rakyat masih dihantui trauma kekerasan, pengungsian, dan ketidakpastian hidup. Di tengah puing-puing itu, PKI melihat peluang. Bubarnya Masyumi dan PSI adalah pukulan telak bagi umat Islam di Sulawesi Selatan. Selama ini, kedua partai itu menjadi penyalur aspirasi politik utama, terutama bagi kalangan santri, bangsawan, dan masyarakat religius. Ketika keduanya dibungkam, rakyat kehilangan rumah politik, dan PKI dengan cepat membaca keadaan ini. Mereka tahu, jika mampu mengisi kekosongan itu, pengaruh mereka bisa tumbuh. Namun mereka sadar satu hal, masyarakat Sulawesi Selatan tidak bisa didekati dengan ideologi komunis secara terang-terangan. Pengalaman pahit di masa DITI dan propaganda anti-komunis yang kuat membuat rakyat otomatis menolak apapun yang berbau merah. Karena itu, PKI mengubah strategi. Mereka tidak lagi datang dengan jargon ideologi. Sebaliknya, mereka datang dengan bahasa yang sederhana, ekonomi, kesejahteraan, keadilan sosial. PKI punya senjata yang sangat ampuh, organisasi-organisasi sayap. Di Sulawesi Selatan, beberapa di antaranya mulai aktif. BTI, Barisan Tani Indonesia, mengorganisir petani miskin, mengkampanyekan reforma agraria. Gerwani, menghimpun kaum perempuan dengan isu kesetaraan dan pendidikan anak. Pemuda Rakyat, merangkul anak-anak muda dengan kegiatan olahraga dan kesenian. SOPSI, menggerakkan serikat buruh, terutama di Pelabuhan Makassar. Lekra, masuk ke kalangan seniman, membawa semangat seni untuk rakyat. Dengan cara ini, PKI bisa hadir tanpa harus selalu bicara komunisme. Mereka bicara soal harga beras, soal buruh pelabuhan yang dieksploitasi, soal perempuan yang butuh pendidikan, soal seniman yang ingin wadah. Di Boneh misalnya, BTI mulai menuntut pembagian tanah yang lebih adil. Di Makassar, SOPSI menggerakkan buruh pelabuhan untuk menuntut upah layak. Di Parepare, Gerwani membuka kursus baca tulis bagi perempuan muda. Semua ini tampak seperti gerakan sosial biasa, tapi sejatinya adalah strategi politik halus PKI untuk membangun basis massa. PKI juga tahu bahwa kekuasaan lokal adalah kunci. Mereka mulai mencoba mempengaruhi DPRD tingkat kabupaten dan kota. Di Makassar, PKI sering menggunakan isu anti korupsi untuk menyerang lawan politiknya. Mereka menyebut partai-partai lain sebagai partai elit, sementara PKI hadir sebagai partai rakyat kecil. Namun strategi ini tidak selalu mulus. Bangsawan Bugis Makassar yang masih punya pengaruh besar di pemerintahan lokal menaruh curiga. Mereka melihat PKI bukan hanya sebagai partai pesaing, tapi juga ancaman terhadap tatanan sosial tradisional. Disinilah benturan budaya mulai terasa. PKI berbicara tentang kesetaraan, bahwa semua orang sama. Sementara di masyarakat Bugis Makassar, struktur bangsawan masih dijunjung tinggi. Benturan dua pandangan dunia inilah yang membuat PKI sulit benar-benar diterima secara luas. PKI juga memahami pentingnya narasi. Mereka mendirikan sekolah rakyat, taman bacaan, hingga kelompok seni yang mementaskan drama-drama bertema keadilan sosial. Lekra, misalnya, sering mementaskan pertunjukan di kampung-kampung. Ceritanya sederhana. Seorang tuan tanah menindas petani, lalu rakyat bangkit melawan. Pesan ini sangat mudah dipahami, sekaligus menggerakkan emosi. Di kalangan pemuda, pemuda rakyat menggelar pertandingan sepak bola atau voli. Setelah pertandingan, biasanya ada orasi singkat tentang perjuangan rakyat.
Kegiatan seperti ini membuat PKI tampak akrab, menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Tapi jangan lupa, Sulawesi Selatan bukan Jawa. Di sini perlawanan terhadap komunisme sangat kuat. Pertama, dari kalangan ulama dan tokoh agama. Mereka terus mengingatkan bahwa komunisme adalah ideologi yang bertentangan dengan Islam. Di masjid-masjid, khutbah Jumat sering mengutip dalil tentang bahaya ateisme. Kedua, dari kalangan militer. Pengalaman melawan DITII dan Permesta membuat militer sangat sensitif terhadap gerakan bersenjata maupun politik massa. Mereka selalu memantau kegiatan PKI, bahkan seringkali membatasi ruang geraknya. Ketiga, dari kalangan masyarakat bangsawan, mereka melihat PKI sebagai ancaman terhadap hierarki sosial. Bagi seorang bangsawan Bugis Makassar, gagasan kesetaraan mutlak ala komunis dianggap merusak tatanan adat. Meskipun menghadapi banyak hambatan, PKI tetap bertahan. Mereka berhasil membangun simpati di kalangan buruh, sebagian kecil petani, dan pemuda kota. Namun keberhasilan ini hanya setengah hati, karena setiap kali mereka maju satu langkah, ada kekuatan besar yang mendorong mereka mundur dua langkah. Ketika memasuki awal 1960-an, PKI nasional semakin kuat di Jawa. Tapi di Sulawesi Selatan, mereka justru berada di persimpangan antara tumbuh sebagai partai rakyat kecil atau hancur oleh tekanan budaya, agama, dan militer. Dan seperti yang kita tahu, sejarah akhirnya membawa mereka ke jalan yang kedua. Tapi sebelum itu terjadi, kita harus melihat dulu satu bab penting. Bagaimana PKI mencoba memainkan isu tanah dan keadilan sosial di pedesaan Sulawesi Selatan. Isu ini menjadi senjata terakhir mereka sebelum akhirnya tragedi besar tahun 1965 menghantam. Di banyak daerah Indonesia, isu tanah selalu menjadi bahan bakar politik yang panas. Bagi PKI, tanah bukan sekadar soal ekonomi, tetapi juga alat untuk merebut hati rakyat kecil, terutama petani. Di Jawa, strategi ini terbukti ampuh. Melalui Undang-Undang Pokok Agraria 1960 dan kampanye Land Reform, PKI berhasil mengorganisir jutaan petani. Mereka mengibarkan slogan, tanah untuk yang menggarap. Tapi bagaimana dengan Sulawesi Selatan? Apakah isu tanah bisa menjadi pintu masuk PKI di tanah Bugis Makassar? Jawabannya, ya, tapi dengan banyak hambatan. Masyarakat Bugis Makassar punya struktur sosial yang kuat. Tanah bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga simbol kekuasaan bangsawan. Para bangsawan atau arung memegang hak atas tanah luas, sementara rakyat biasa hanya menggarap dengan sistem bagi hasil. Sebagian besar petani hidup pas-pasan, tergantung pada kemurahan hati bangsawan. Bagi PKI, kondisi ini terlihat sebagai ladang subur untuk kampanye. Mereka bisa berkata, lihatlah kalian yang bekerja keras tetap miskin, sementara para bangsawan hidup makmur tanpa turun ke sawah. Secara teori, isu ini sangat cocok untuk agitasi. Tapi dalam praktiknya, hasilnya berbeda. Mengapa berbeda? Karena di Sulawesi Selatan, hubungan antara bangsawan dan rakyat tidak semata-mata hubungan ekonomi. Ada ikatan budaya, ada rasa hormat, ada adat yang dijunjung tinggi. Seorang petani bisa saja merasa tertekan oleh sistem bagi hasil, tapi ia juga merasa bangga mengabdi pada arung yang dianggap pelindungnya. Dalam budaya Bugis, ada konsep siri, harga diri, dan banyak petani merasa bahwa menentang bangsawan sama saja dengan mengkhianati kehormatan. Inilah benteng budaya yang sulit ditembus PKI. Slogan tentang kesetaraan, tentang tanah untuk yang menggarap, sering dianggap asing, bahkan menyalahi adat. Meski begitu, PKI tetap berusaha. Di Bone, cabang BTRI mulai mengajukan tuntutan reforma agraria. Mereka mendatangi kantor desa, meminta agar tanah garapan dibagi lebih adil. Di beberapa desa, mereka juga mendorong petani menolak membayar sewa tanah yang dianggap memberatkan. Di Parepare, organisasi ini menggelar rapat umum. Oratornya berapi-api, berkata bahwa rakyat kecil harus berani menuntut hak. Sesudah rapat,
mereka membagikan pamflet bergambar petani melawan tuan tanah. Di Luwu, sebuah wilayah kaya hasil bumi, PKI mencoba masuk lewat buruh perkebunan. Mereka menggaungkan isu upah rendah, perlakuan kasar dari mandor, dan janji tentang tanah yang kelak akan dibagikan. Tapi di semua tempat itu, gerakan mereka selalu berhadapan dengan dua tembok, ulama dan tentara. Ulama di desa-desa segera menanggapi isu tanah ini. Di mimbar-mimbar masjid, mereka mengingatkan jamaah, jangan terjebak pada ajaran yang menolak adat dan agama. Komunisme ingin memisahkan kalian dari bangsawan, dari agama, bahkan dari Allah. Khutbah semacam ini sangat ampuh. Rakyat yang awalnya simpatik pada isu tanah menjadi ragu. Mereka takut dicap komunis, takut dianggap melawan adat dan agama. Tentara pun bertindak tegas. Sejak pengalaman pahit DITII, militer di Sulawesi Selatan terbiasa melakukan operasi pengamanan desa. Setiap kegiatan massa PKI diawasi ketat. Pamflet disita, rapat dibubarkan, kader-kader ditangkap dengan tuduhan menghasut rakyat. Mari kita bayangkan suasana sebuah desa di Bone pada awal 1960-an. Di sebuah gubuk sederhana, seorang petani bernama Daeng Lalo duduk bersama kawan-kawannya. Mereka baru saja pulang dari rapat BTI. Orator di sana berkata, jika kita bersatu, tanah ini akan menjadi milik kita. Kita yang menggarap, kita yang berhak. Daeng Lalo pulang dengan semangat. Tapi ketika ia masuk masjid untuk sholat maghrib, imam kampung menyampaikan pesan sebaliknya. Jangan terpengaruh ajaran komunis. Mereka ingin membuat kalian durhaka pada Allah dan melawan adat kita. Daeng Lalo terdiam. Di satu sisi, ia lelah hidup miskin. Di sisi lain, ia takut melawan adat dan agamanya. Malam itu ia hanya bisa menatap sawah yang luas, sawah yang bukan miliknya, sambil bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya benar? Cerita seperti inilah yang banyak terjadi. Rakyat berada di persimpangan antara janji perubahan dari PKI dan ikatan tradisi yang kuat. Kampanye tanah yang dilancarkan PKI memang tidak pernah benar-benar berhasil besar di Sulawesi Selatan. Tetapi benih konflik sudah ditanam. Para bangsawan semakin curiga, ulama semakin vokal, militer semakin represif. Setiap aksi PKI di desa, sekecil apapun, dibalas dengan reaksi keras. Dan ketika isu tanah ini digabungkan dengan dinamika politik nasional, ketegangan itu berubah menjadi bara yang siap menyala kapan saja. Awal 1960-an menjadi masa di mana PKI merasa kuat di pusat, tapi justru rapuh di daerah-daerah seperti Sulawesi Selatan. Mereka punya kader, punya organisasi massa, tapi tidak punya dukungan kultural yang kuat. Ketika peristiwa G30S meledak di Jakarta tahun 1965, kecurigaan, kebencian, dan trauma yang sudah lama menumpuk di Sulawesi Selatan tiba-tiba meledak. PKI tidak hanya gagal merebut tanah, mereka juga kehilangan tanah pijakan terakhir. Segmen berikutnya akan membahas babak akhir ini, bagaimana peristiwa 1965 mengguncang Sulawesi Selatan, dan bagaimana penumpasan PKI di tanah Bugis Makassar berlangsung begitu cepat dan kejam. Malam 30 September 1965, dari Jakarta berita mencengangkan menyebar cepat. 7 jenderal Angkatan Darat diculik dan dibunuh. Kabar itu berembus ke seluruh penjuru negeri, termasuk Sulawesi Selatan. Bagi banyak orang di tanah Bugis Makassar, berita itu bukan sekadar peristiwa di Jawa. Ia adalah pembenaran atas kecurigaan lama, bahwa PKI benar-benar berbahaya, benar-benar musuh yang harus ditumpas. Di Makassar, Kolonel Muhammad Yusuf, Panglima Kodam 14 Hasanuddin, segera mengambil sikap. Instruksi penumpasan disusun. PKI dan organisasi masanya, BTI, Gerwani, Pemuda Rakyat, SOPSI dicap sebagai dalang dan dianggap harus segera dilenyapkan. Militer bergerak, tapi kali ini mereka tidak sendiri. Rakyat yang sudah lama menyimpan amarah turut turun ke jalan.
Maka yang terjadi bukan hanya operasi militer, melainkan gelombang sosial besar-besaran. Awal Oktober 1965, di Makassar, Parepare, hingga Watampone, massa berbondong-bondong mendatangi kantor-kantor PKI. Bendera Palu Arit dibakar, baliho dicopot, buku-buku ideologi dilempar ke jalan, lalu dihanguskan. Di lapangan Karebosi, rapat akbar digelar. Puluhan organisasi massa, dari pemuda Ansor, KAPI, KAMI, hingga kelompok mahasiswa, bersatu menuntut pembubaran PKI. Suasana begitu panas, teror dan euforia bercampur menjadi satu. Amarah massa tak berhenti di perkotaan. Di pedesaan, terutama wilayah yang pernah disentuh program Land Reform PKI, kekerasan berubah lebih brutal. Di Bone, tokoh-tokoh PKI setempat menjadi sasaran. Andi Mapa, ketua PKI Bone, ditangkap lalu dibunuh. Igo Garnida Heri Erianto, sekjen PKI, ikut dieksekusi. Karl Water, kepala penjara sekaligus ketua Sobsi Bone, dibantai hingga tewas. Yang paling mengerikan terjadi di penjara Kodim Bone. Ratusan warga sipil asal Jawa, sebagian besar pekerja pabrik gula Araswe, yang sebelumnya ditampung di penjara karena asrama belum selesai dibangun, dibantai dengan senjata tajam dan bambu runcing. Jenazah mereka dikuburkan di sebuah sumur besar di Kampung Jalodo. Sejarawan menyebut, pembantaian ini adalah yang terbesar keempat di Indonesia setelah Bali, Jawa, dan Aceh, dengan korban mencapai sekitar 350 jiwa. Gelombang serupa mengguncang Kabupaten Bantaeng. Muhammad Ali Yusuf, ketua DPC PKI Bantaeng, dikeluarkan dari sel atas desakan massa, lalu dibunuh di depan Masjid Raya. Abdul Rahman Holi, penyokong dana kegiatan PKI, dibunuh di rumahnya sendiri. Abdul Syukur, ketua buruh Bantaeng, dihajar massa di pasar hingga tubuhnya hancur dicincang. Haji Amran, ketua pemuda rakyat, tewas di dalam sel kepolisian setelah diserang pemuda Ansor. Seorang kader pemuda rakyat bernama Dusung sempat bersembunyi di desa Batebala, tetapi akhirnya ditemukan dan dieksekusi. Tak hanya kader, simpatisan kecil pun jadi korban. Di pasar, di rumah, bahkan di masjid. Ketika stigma PKI melekat, keselamatan lenyap seketika. Di perbatasan Wajo dan Sidrap, warga yang pernah menerima bantuan alat pertanian dari BTI ikut dituduh komunis. Banyak yang dibunuh, banyak pula yang terpaksa melarikan diri. Di Bone-Bone, Luwu, daerah transmigrasi yang dihuni warga asal Jawa, serangan lebih gencar. Mereka dianggap PKI hanya karena Jawa. Rumah dibakar, orang-orang dibantai, keluarga tercerai-berai. Awalnya, amarah massa ditujukan kepada PKI, tapi kemudian isu meluas. Warga Jawa dan Tionghoa ikut dituduh sebagai bagian dari PKI. Rumah mereka dijarah, toko dihancurkan, harta benda dirampas. Bagi sebagian orang, penumpasan ini dianggap jihad. Komunis itu kafir, begitu kata propaganda kala itu. Maka kekerasan tidak lagi sekadar politik, tapi juga bercampur dengan dendam agama dan etnis. Di Makassar, sel-sel penjara penuh sesak. Tahanan politik dijejalkan dari markas ke markas. Banyak yang tidak pernah diadili, bahkan tidak pernah kembali setelah nama mereka dipanggil malam-malam. Kesaksian menyebut di penjara-penjara Kodim, eksekusi massal berlangsung diam-diam. Malam yang sunyi jadi saksi ketika sekelompok orang dibawa keluar dari sel dan tidak pernah kembali. Di tepi sungai, di kebun-kebun sepi, tubuh-tubuh mereka dikuburkan tanpa nisan. Keluarga hanya bisa meratap tanpa kepastian di mana jasad mereka bersemayam. Akhir tahun 1965, keberadaan PKI di Sulawesi Selatan praktis lenyap. Ribuan orang ditangkap, ribuan lainnya dibunuh. Sebagian lagi dibuang ke kamp pengasingan seperti Moncong Loeh di Maros atau dikirim jauh ke Pulau Buru di Maluku. Yang tersisa bukan hanya kuburan tanpa nisan, tetapi juga trauma panjang yang diwariskan lintas generasi. Anak-anak dari keluarga yang dituduh PKI tumbuh dengan stigma. Mereka dijauhi, sulit sekolah, sulit bekerja, bahkan sulit menikah. Cap keturunan PKI menjadi beban yang tak bisa mereka pilih, namun harus mereka tanggung sepanjang hidup.
Tragedi 1965 di Sulawesi Selatan bukan sekadar runtuhnya sebuah partai. Ia adalah kisah bagaimana politik, agama, etnis dan dendam berkelindan menjadi badai kekerasan. Kisah rakyat kecil yang terhimpit di antara propaganda dan represi, dan tentang luka yang tak kunjung sembuh hingga hari ini. Bagi mereka yang selamat dari pembantaian, penderitaan belum berakhir. Penahanan, pengasingan, dan kerja paksa menjadi babak berikutnya. Salah satu tempat paling terkenal adalah kamp pengasingan Monconglo. Ratusan orang ditempatkan di sana, bukan hanya anggota PKI, tetapi juga mereka yang sekadar dituduh, bahkan simpatisan kecil yang tak pernah tahu mengapa harus ditahan. Di balik pagar kamp itu, kehidupan berjalan dalam keterbatasan. Makanan minim, kesehatan diabaikan, sementara penyiksaan menjadi kisah sehari-hari. Ada seorang guru dari Bone ditangkap hanya karena pernah mengajar di sekolah rakyat yang diasosiasikan dengan PKI. Di Monconglo, ia dipaksa kerja paksa membangun fasilitas kamp, sementara tiap malam ia menatap langit Sulawesi yang gelap, membayangkan keluarganya, entah masih hidup atau tidak. Sebagian tahanan tidak berhenti di Monconglo. Mereka dipindahkan ke Pulau Buru. Di sana, mereka membabat hutan, membuka lahan, dan membangun perkampungan sendiri seolah menghapus jejak lama mereka. Nama-nama dari Sulawesi Selatan, seperti Karel Supit, ikut tercatat sebagai tahanan buru. Bagi mereka, Pulau Buru bukan sekadar tempat pembuangan, tetapi penjara tanpa tembok, tempat di mana ideologi, identitas, dan bahkan keluarga direnggut dari diri mereka. Namun penderitaan paling panjang justru dirasakan oleh keluarga yang ditinggalkan. Anak-anak dari keluarga PKI hidup dengan ejekan, dicap anak komunis di sekolah, dihalangi masuk pekerjaan negeri, bahkan ditolak menikah. Bayangkan seorang bocah di Makassar tahun 1970-an menangis karena diejek teman-temannya. Saat bertanya pada ibunya, "Apa salah saya, Bu?" Ibunya hanya bisa terdiam, karena menjawab pun bisa dianggap tidak loyal pada negara. Stigma itu terus melekat, bukan 1-2 tahun, tetapi berpuluh-puluh tahun lamanya. Banyak keluarga memilih diam, menutup rapat-rapat kisah masa lalu demi bisa bertahan. Di desa-desa Sulawesi Selatan, jejak tragedi itu masih terasa. Ada kuburan tanpa nisan, ada sungai yang dipercaya menjadi tempat pembuangan mayat, ada cerita yang hanya dibisikkan pelan. Dulu kakekmu dibawa malam-malam, tak pernah kembali. Ingatan semacam ini menjadi bagian dari memori kolektif. Ia bukan hanya tentang PKI sebagai partai politik, tetapi tentang trauma sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kamp tahanan, stigma, dan ingatan ini menunjukkan bahwa tragedi 1965 tidak selesai dalam semalam, tidak selesai dalam setahun, bahkan tidak selesai dalam 1 dekade. Ia terus hidup dalam cerita keluarga, dalam luka batin yang tak pernah sembuh, dan dalam keheningan panjang di tengah masyarakat. Dari perjalanan ini, kita belajar bahwa penumpasan PKI bukan hanya soal politik dan militer, tetapi juga soal kemanusiaan yang terampas. Sejarah ini bukan hanya catatan di arsip negara, tetapi juga air mata yang jatuh diam-diam, doa lirih setiap malam, dan bisikan tentang mereka yang hilang tanpa jejak. Sahabat sejarah, kisah PKI di Sulawesi Selatan bermula dari upaya mereka menancapkan pengaruh melalui organisasi massa, berlanjut pada ketegangan yang tak pernah padam, dan akhirnya berakhir dengan darah serta trauma. Sejarah ini adalah cermin. Dan cermin itu mengingatkan kita bahwa bangsa yang besar bukan bangsa yang melupakan, melainkan bangsa yang berani mengingat. Dari ingatan itulah lahir kebijaksanaan, agar perbedaan ideologi, keyakinan, dan pandangan politik tidak lagi diselesaikan dengan kekerasan, tidak lagi dibayar dengan nyawa, dan tidak lagi diwariskan sebagai trauma. Demikianlah perjalanan panjang tragedi 1965 di Sulawesi Selatan. Semoga narasi ini menjadi pengingat bahwa kemanusiaan adalah hal yang paling berharga, lebih tinggi dari ideologi, lebih penting dari politik, lebih abadi dari kekuasaan. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di kisah sejarah berikutnya.